akan menjelaskan materi tentang hukum perdata, meliputi asas-asas hukum perdata, subjek hukum perdata, dan sumber-sumber hukum perdata. Perkenalkan, nama saya Sedi Dwi Astuti Nasrullah dengan NIM 228. Saya Melia Galifat Makati dengan NIM 230. Saya Jasmine Konita Alfitri dengan NIM 270. saya Karisa Marisalia dengan NIM 281. Akan dimulai dari pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lain yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Ruang lingkup hukum perdata. 1. Hukum perorangan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kekayaan terbagi atas. Hukum kekayaan absolut. Hukum kekayaan relatif. Yang keempat, waris. Saya akan menjelaskan tentang materi asas-asas hukum perdata. Asas-asas hukum perdata dibagi menjadi 5. Yang pertama ialah asas konsensualisme. Asas konsensualisme merupakan perjanjian di mana para pihak yang membuat perjanjian itu sepakat akan isi atau hal-hal pokok yang ada pada perjanjian yang dibuat. Yang kedua ada asas itikat baik. Asas itikat baik merupakan perjanjian yang dibuat dengan tujuan itikat baik. Yang ketiga ada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini ada pada pasal 1338 KUH Perdata tentang pembuatan perjanjian dan penghapusan perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Artinya kebebasan berkontrak ini bebas dibuat dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak menentang undang-undang. Yang keempat ada asas pacta sunt servanda. Asas ini ialah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan maksud perjanjian ini merupakan undang-undang bagi para pihaknya serta mengisyaratkan pengingkaran perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau waris privasi. Yang terakhir ada asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan perjanjian yang dibuat dengan maksud kepentingan pribadi. subjek hukum perdata. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang memperoleh hak dan juga kewajiban. Subjek hukum dalam hukum perdata dibagi menjadi 2, yaitu manusia pribadi. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa pada dasarnya semua orang cakap kecuali undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang adalah yang pertama, orang-orang yang belum dewasa menurut 330 KUH Perdata, ialah mereka yang masih di bawah 21 tahun. Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan dalam pasal 433 dan 434 KUH Perdata ialah mereka yang masih dalam keadaan keborosan, lemah, pikiran, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga, perempuan yang telah kawin sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka kedudukannya sama dengan suaminya. Artinya, cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. Dan yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum. Subjek hukum perdata. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang memperoleh hak dan juga kewajiban. Subjek hukum adalah dalam hukum perdata dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama manusia pribadi. Menurut pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa
Pada dasarnya semua orang cakap, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang adalah yang pertama, orang-orang yang belum dewasa menurut 330 KUH ialah mereka yang masih di bawah 21 tahun. Yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan dalam pasal 433 dan 434 KUH Perdata ialah mereka yang masih dalam keadaan keborosan, lemah pikiran, dan lain-lain. Yang ketiga, perempuan yang telah kawin sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka kedudukannya sama dengan suaminya. Artinya, cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. Dan yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum. Sumber hukum adalah asal mula hukum perdata atau tempat di mana hukum perdata ditemukan. Asal mula menunjuk kepada sejarah asal dan pembentukannya, di mana hukum perdata adalah buatan pemerintah kolonial Belanda yang terhimpun dalam Bulgaric Wetboek atau BW. Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, BW itu dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum digantinya dengan undang-undang yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber dari arti pembentukannya adalah pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu atas dasar aturan peralihan BW dinyatakan tetap berlaku. Hal ini berarti pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 ikut menyatakan berlakunya BW yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Dasar. Sumber dalam arti pembentukannya adalah pembentukan undang-undang yang berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, atas dasarnya aturan peralihan BW dinyatakan tetap berlaku. Hal ini berarti pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 ikut menyatakan berlakunya BW yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Pada dasarnya, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum, berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Lalu formal membagi sumber hukum perdata menjadi 4 macam, yaitu KUH Perdata, Traktat, Jurisprudensi, dan kebiasaan. Dari keempat sumber tersebut dibagi menjadi dua macam lagi, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis. Sumber hukum perdata tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis.
Umumnya, kaidah hukum perdata tertulis terdapat dalam peraturan, undang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Lalu sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti dalam hukum kebiasaan. Saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum perdata. Ada 9, yaitu Algemeen Bepalingen van Wetgeving atau AB merupakan ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia tanggal 30 April 1947 yang terdiri atas 36 pasal. Yang kedua, Burgerlijk Wetboek atau WP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas Concordante. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau WVK, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria. Keberadaan undang-undang ini mencabut berlakunya buku 2 KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah kecuali hipotek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda berhubungan dengan tanah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia tentang hak kebendaan. Yang ketujuh, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 terhadap komplikasi hukum Islam. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT. Individu atau entitas hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab mereka terhadap satu sama lain. Hukum perdata berlaku untuk urusan pribadi seperti kontrak, kepemilikan properti, harta warisan, perjanjian, dan juga tanggung jawab perdata lainnya. Sejarah hukum perdata dapat ditelusuri kembali ke zaman Romawi kuno, di mana dikenal dengan istilah hukum sipil. Hukum sipil Romawi yang merupakan dasar dari banyak sistem hukum perdata modern diatur dalam sebuah kumpulan peraturan yang dikenal sebagai Corpus Juris Civilis yang dikeluarkan pada abad ke-6 Masehi. Selama abad pertengahan, hukum perdata di Eropa berkembang di bawah pengaruh hukum kanonik Gereja Katolik Roma. Hukum kanonik mengatur masalah pernikahan, harta benda gereja, dan perselisihan hukum lainnya. Pada abad ke-19, dengan munculnya negara-negara modern di Eropa, hukum perdata mengalami reformasi yang signifikan. Sejumlah negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Belanda mengadopsi kode hukum perdata yang terstruktur dan tertulis. Contohnya di Prancis, terbitnya Kode Sivil pada tahun 1804 yang juga dikenal sebagai Kode Napoleon atau Hukum Napoleon menjadi contoh penting dalam pengembangan hukum perdata modern. Selama abad ke-20, banyak negara di dunia mengadopsi sistem hukum perdata Eropa sebagai dasar bagi sistem hukum mereka sendiri. Meskipun ada variasi di antara negara-negara ini, prinsip-prinsip dasar hukum perdata tetap sama, yaitu kebebasan berkontrak, kebebasan berkehendak, perlindungan hak properti, dan penyelesaian sengketa melalui proses peradilan. Dalam beberapa dekade terakhir, hukum perdata telah mengalami evolusi dan adaptasi dalam menghadapi tantangan baru, seperti kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial.
Prinsip-prinsip hukum perdata terus diperbarui dan diterapkan agar tetap relevan dalam konteks masyarakat modern. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Bitches on my line, you know